Dan kita siapkan ikan hidup. Ini masih hidup semua nih, ya. Kita akan cobakan ikan-ikan ini kemudian masuk ke air lindi. Apabila terjadi reaksi yang membuat mereka akan loncat, maka saya tutup dahulu dengan batas. Nah, ini kita akan melihat ya, kira-kira apakah akan ada dampak terhadap ikan-ikan yang kita simpan di air lindi yang keluar dari outfall tadi. Nah, saya mau bicara sedikit tentang kondisi ini ya. Kita tahu air lindi ini akan mengalir masuk ke Kali Cipicung, dari Cipicung Cimeta, dan kemudian masuk ke Waduk Cirata. Dari Waduk Cirata, kita tahu di Waduk Cirata ada banyak karamba jaring apung dan banyak ikan yang dibudidayakan hidup di sana. Saya hanya khawatir komponen yang ada pada air lindi B3 ini akan membunuh ikan-ikan yang ada di Waduk Cirata. Tidak hanya cukup di sana, akumulasi dari air yang ada di Waduk Cirata juga pada akhirnya mengalir ke Waduk Jatiluhur, di mana kita tahu ada beberapa PDAM di Jawa Barat dan juga Jakarta yang menggunakan air baku dari Jatiluhur ini untuk menjadi air baku, air minum di PDAM mereka masing-masing. Bayangkan kalau dari B3 yang ada di sini, ya, setahu saya aturan main untuk cek air lindi hanya beberapa. Salah satunya kadmium, ya, itu hanya logam berat sebagian. Tapi kami sudah melakukan pengambilan sampel di mana banyak logam berat yang kami uji parameternya dan ternyata kandungannya adalah melebihi ambang batas. Jadi saya harap begini, Pak Presiden, tolong bantu kami terus kepada Gubernur selaku Gubernur Kepala Daerah dan juga sebagai dan Satgas, perintahkan kepada orang-orang Pemprov Jabar yang bersertifikasi untuk melakukan pengambilan sampel di sini. Kemudian undang kami, undang aparat penegak hukum dari pusat, undang para wadan Satgas, baik Kajati, Kapolda, Pangdam, undang para dan sektor, undang para akademisi, biar mereka menyaksikan bagaimana tata cara pengambilan sampel air yang benar oleh orang yang bersertifikasi. Tapi kemudian sampel itu harus diserahkan kepada para pihak, termasuk kepada kami. Kami akan uji di lab yang terakreditasi, ya, dan bisa dikatakan jamin, ya, independensinya, untuk kita lihat hasilnya bagaimana. Dan bukan hanya soal aturan air lindi saja, terkait dengan uji air lindi saja, tapi parameter-parameter tambahan lainnya yang kami persyaratkan untuk diuji coba. Diuji, karena apa? Banyak logam berat lain yang kita tidak tahu. Problemnya adalah apabila logam-logam berat itu tidak diujikan, kemudian sebenarnya ada, tapi karena tidak diujikan, seolah menjadi tidak ada dan tidak menjadi pencemar. Kami katakan tidak demikian, ya. Jadi kali ini pohon kerelaan Bapak Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk turun, ambil alih dulu, ya, urusan Satgas Citarum Harum, karena saya agak heran. Beliau Gubernur Jawa Barat punya kapasitas selaku dan Satgas, tapi kemudian malah bicara urusan ini sebagai kepala daerah. Padahal sebagai dan Satgas, dia punya wadan Satgas penegakan hukum. Dan kalau ini sudah terjadi kerusakan begini, nanti urusan penataan ekosistem, wadan Satgas penataan ekosistem. Kurang lebih itu yang saya harapkan dari Bapak Presiden. Tolong segera bertindak, Pak. Rakyat Jawa Barat dan juga Jakarta akan terkena dampak. Sebagian rakyat Jawa Barat dan sebagian rakyat DKI Jaya. Tapi ini menunjukkan kualitas bagaimana penyikapan seorang dan Satgas yang belum, saya katakan, belum mampu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jadi please, bukan hanya ambil alih dahulu, Pak. Kalau bisa sekalian saja, Pak, audit investigasi secara menyeluruh seluruh anggaran dari Citarum Harum yang selama 2014 sampai dengan 2023, Pak. Biar ketahuan masalahnya di mana, ya. Karena terus terang kami agak tidak nyaman apa yang kami lakukan menjadi alasan membuat pembatasan sampah dikirim ke CTA secara bukti. Kami hanya menjalankan hak inanimatif kami
karena alam ini tidak bisa bicara dan kami mewakili mereka. Dan kami juga menjaga atau mengawal keadilan bagi manusia. Mengapa? Ini bukan semata-mata urusan warisan dari nenek moyang kita. Ingat kata Pak Soekarno, alam ini adalah titipan anak cucu kita. Sekali lagi, alam ini adalah titipan anak cucu kita kepada kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang diakui sebagai pembuat kerusakan di muka bumi. Sekarang kita lihat bagaimana dengan ikan-ikan yang ada di sini. Saya tidak tahu berapa menit, saya kira tidak lama. Tapi kita bisa lihat. Ya. Sudah ada 3 ekor ikan yang kemudian mati. Ini hasilnya. Tidak usah terlalu lama, ternyata mereka terbunuh. Saya mohon maaf kepada Pak ikan ini, Anda sudah menjadi martir bagi kami. Karena terus terang ikan, mohon maaf, Anda menjadi penyelamat ikan-ikan lainnya yang boleh jadi terbunuh karena air limbah B3 ini terus saja dibiarkan. Masih ada satu lagi ikan lele, saya tidak tahu apakah, ternyata juga sudah tidak berdaya. Tidak cukup lama, Pak Presiden, ikan-ikan ini mati terbunuh. Satu pertanyaan penting bagi saya, kalau ini dikatakan uji ketahanan hidup ikan bukan sebuah cara yang diterima oleh akademis, sekarang saya tanyakan kepada Anda para akademisi, orang-orang yang punya kemampuan, ya, S3 profesor sekaligus. Saya punya pertanyaan saja sederhana. Ini menggunakan air yang dari aspal tadi, cukup beberapa menit. Tolong jawab secara akademis. Saya tanyakan lagi ya. Tolong jawab secara akademis, kenapa ikan ini mati? Karena Pemprov Jabar mengatakan tidak ada pencemaran di sini, semua memenuhi baku mutu. Kenapa ikan ini mati? Tolong jawab. Kalau nggak bisa jawab, tolong datang ke sini. Pak Presiden, tolong, ini SOS darurat. Tolong segera lakukan perbaikan. Kami tidak bisa nunggu lama. Kalau bisa sebelum 17 Agustus, hari kemerdekaan ini sudah beres. Terima kasih Pak.